Guru, ini Parman mau nanya nih. Kemarin kan Parman nonton YouTube ya tentang keilmuan laduni. Di YouTube tuh apa benar keilmuan laduni itu keilmuan hipnotis? Menurut guru tuh tanggapannya bagaimana? Jadi ceritanya kita mau bikin konten nih tentang masalah itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi di sini kita akan bikin konten tentang Kang Parman ya. Jadi Kang Parman itu melihat channel YouTube seperti itu. Jadi di YouTube itu ada yang mengatakan bahwa ilmu laduni itu ilmu hipnotis. Jadi maksudnya bertanya ke saya gitu. Menurut guru nih, tanggapannya guru bagaimana tuh? Apa benar keilmuan laduni itu ilmu hipnotis? Kalau tanggapan saya sih seperti ini ya. Tergantung orang sih sebenarnya mah. Tergantung, intinya mah orang menganggap ilmu ini ilmu hipnotis, ilmu ini ilmu apa ya terserah lah. Masing-masing kepercayaannya masing-masing, intinya seperti itu. Karena yang paham ya mungkin paham, yang tidak paham ya mungkin tidak paham. Tapi kalau kita berbicara tentang ilmu laduni adalah ilmu hipnotis, saya juga bingung ya jawabnya. Kalau seandainya ilmu laduni itu ilmu hipnotis, berarti kita hipnotis dulu nih orangnya, seperti itu. Contoh nih, kalau seandainya misalkan ada orang yang niat jahat, jolim misalkan sama kita di jalan semacam begal atau perampok lah itu, berarti orang tersebut kita hipnotis dulu nih, atau gimana itu? Kalau kita seandainya yang menyangka ilmu laduni itu ilmu hipnotis, seperti itu. Berarti kan contoh, Kang Bedi misalkan nih, lagi bawa motor nih, sama si Ahmad ini misalkan mau dirampok lah, atau digarong lah. Berarti Kang Bedi ini harus menghipnotis Ahmad dulu. Ahmad, saya hipnotis dulu, ya. Sebelum kamu merampok saya atau membegal saya hipnotis dulu kamu, gitu. Kan aneh. Jadi di sini saya jujur, saya pribadi ya bolehlah kita praktekkan mana itu hipnotis, mana itu ilmu laduni ya. Nanti kita akan praktekkan seperti apa. Karena intinya mah saya pribadi, saya tidak mau apa ya. Ya intinya mah tidak mau ikut campur lah. Yaitu mah haknya masing-masing. Jadi intinya hak masing-masing. Mau bagaimana tanggapan tentang keilmuan laduni, mau itu bilang dia itu ilmu hipnotis atau ilmu apa, terserah. Yang penting intinya kita satu, jangan pernah kita menjatuhkan keilmuan orang lain. Karena satu, yang namanya ilmu Allah itu luas. Ya, kita harus saling menghormati, saling menghargai gitu. Ya intinya mah kita nggak usah saling menjatuhkan lah, intinya seperti itu. Karena saya pribadi, saya terus terang nggak mau. Saya juga sering melihat channel itu bahwa gini ya, itu mah masing-masing lah, intinya seperti itu. Karena saya pribadi terus terang, saya pun istilahnya mendirikan paguyuban Sadur Bantan Alif Al Bantan ini atas izin guru saya, yaitu guru saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Dan intinya mah saya pun mempunyai murid atau mempunyai paguyuban ini ya tidak mengajak, intinya seperti itu, tidak mengajak. Sekarang gini, saya mau nanya sama Mang Bedi, apakah Mang Bedi diajak sama saya suruh bergabung sama saya? Tidak pernah kan? Ahmad? Tidak. Kamu? Tidak kan? Nah, bahkan sejarahnya tuh beda-beda, ya kan? Iya. Ente waktu pertama kesini niatnya apa? Karena ente dulu punya guru bahwa ente mempunyai keilmuan inilah, intinya seperti itu. Akhirnya kan ujung-ujungnya sampean pengen gabung di sini, intinya kan seperti itu. Karena saya pun jujur bikin konten baik di lapangan itu sebenarnya bukan berarti kita menyombongkan, bukan. Karena saya jujur membuat konten ini bahkan mempraktekkan keilmuan ini atas izin guru saya ya, atas izin guru besar saya. Karena saya pun menjelaskan sama guru besar saya, apakah kita praktek keilmuan ini termasuk kesombongan atau gimana. Tapi guru saya bilang, ya ini bukan kesombongan, tapi ini hanya mempraktekkan gitu. Karena kita bukan niat kesombongan.
Karena sejatinya ya apa yang kita sombongkan gitu loh. Hah? Ya, apa yang kita sombongkan? Kita mempunyai ilmu apa? Apa yang harus disombongkan? Tidak bisa. Karena manusia itu nggak ada yang gagah. Manusia itu nggak ada yang sakti. Yang sakti, yang gagah itu hanya milik Allah doang. Intinya gitu. Ya, bukan berarti saya berbicara seperti ini keilmuan laduni. Enggak. Jadi gini, semua itu ada di diri masing-masing. Keyakinan diri masing-masing. Ya, saya juga kan Kang Bedi, percaya atau tidak percaya, kenapa kok sampai sekarang, sampai udah 2 tahun sampean bersama saya? Apa yang sampean rasakan selama sampean 2 tahun sama saya? Coba sampean ceritakan dulu. Nah, sebelum kita membuktikan, kita mempraktekkan, kita cerita dulu nggak apa-apa. Kita cerita dulu nggak apa-apa. Nanti kita praktekkan mana itu hipnotis, mana itu ilmu laduni ya. Nanti kita akan praktekkan. Coba sekarang saya mau nanya Mang Bedi. Selama 2 tahun Mang Bedi di paguyuban ini, apa yang Kang Bedi rasakan gitu sebelum dan sesudahnya? Silakan cerita saja nggak apa-apa. Ya, kalau yang saya rasakan mah ya saya mah apa ya, intinya kita mendekatkan diri kepada Allah lah, biar rajin ibadah. Ya saatnya melalui keilmuan laduni ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang awalnya saya tadinya susah, alhamdulillah bisa ya sedikit-sedikit merubah diri saya dari tadinya kurang baik jadi insya Allah pengen jadi lebih baik. Amin. Ya cuma segitulah penjelasan saya. Terima kasih. Jadi itulah. Jadi intinya satu. Kalau guru saya menyampaikan ke saya, keilmuan laduni ini bukan untuk disombongkan. Bukan untuk merasa diri kita paling jago, diri kita paling gagah, bukan. Karena sejatinya keilmuan ini ya kita untuk memperkuat lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, jalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Intinya kan seperti itu. Nah, itulah dari keilmuan laduni itu. Bukan berarti kita ilmu laduni jago seperti ini, enggak. Ini hanyalah buat jaga diri kita. Intinya seperti itu. Makanya buat semacam amat selama 2 tahun lebih sama saya, gimana? Apakah yang kamu rasakan seperti apa? Silakan cerita aja nggak apa-apa. Sebelum kita mempraktekkan mana hipnotis, mana itu ilmu laduni. Silakan cerita. Ya, alhamdulillah kalau sekarang ya dulu kan istilahnya jauh lah dari kata ibadah. Sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit belajar. Di sinilah bisa belajar dalam pantangan itu kan ya. Bisa mendekatkan lagi kita syariatnya, bukan karena keilmuannya, karena pantangan itulah yang membawa kita mendekatkan lagi ke pencipta kita. Selama 2 tahun lebih sama saya. Ya, alhamdulillah banyak yang saya rasakan. Nah, itulah. Karena saya pribadi jujur ya, saya tidak pernah mengajak murid untuk bergabung sama saya, tidak. Bahkan saya tidak pernah memaksakan untuk selalu sama saya, tidak. Itu mah ya balik lagi ke diri masing-masing saya sampaikan. Kalau mau silakan, mau enggak pun enggak apa-apa, silakan, enggak masalah. Sekarang saya nanya sama Kang Parman. Gimana selama sampean 2 tahun sama saya seperti apa? Gimana dulu sampai sekarang? Untuk korban pribadi ya alhamdulillah ke yang namanya sholat itu mau. Syariatnya dari dengan keilmuan laduni ini. Yang awalnya sholat aja harus diomelin dulu sama orang tua. Habis diomelin baru mau sholat. Tapi sekarang ya alhamdulillah dengan azan kita langsung ambil wudhu mau sholat. Nggak perlu yang namanya orang tua ngoceh dulu. Alhamdulillah. Berarti dengan syariat ilmu laduni ini, ya itulah. Karena guru saya pernah menyampaikan keilmuan laduni ini sebenarnya kita niatnya untuk syiar. Ya, kenapa dibilang syiar? Satu, jelas pantangannya kita satu,
kita emang harus benar-benar menjalankan perintah Allah, ibadah kita. Ya. Yang kedua, kita emang harus benar-benar menjauhi yang Allah larang, itu harus kita jauhin. Semacam judi, mabuk, terus semacam zina, maksiat, seperti itu. Itu kan yang dilarang dalam keilmuan laduni ini. Nah itulah. Jadi emang mungkin awalnya kita seperti itu, tapi insya Allah lama kelamaan itu akan hilang karena kita kan sudah terbiasa. Kita emang kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah itu ya emang kewajiban kita. Karena kita tuh di dunia ini ya ibarat apa ya? Ya ibarat ngontrak yang ngontrak gitu loh. Nah, di kontrakan inilah, di bumi, maksudnya di dunia inilah apa yang akan kita bawa kelak di akhirat nanti, selain amal ibadah kita. Itu kan. Keilmuan, apakah keilmuan ini bakal kita bawa ke akhirat? Enggak bakalan. Nah, itulah. Jadi kalau ibarat syiar, kita hanya syiar, ya kan. Adapun orang yang menganggap baik atau tidaknya keilmuan ini, silahkan, monggo, nggak masalah. Saya terus terang nggak masalah, bagi saya nggak masalah. Intinya satu, dengan kita menjalankan keilmuan ini, satu kita niatkan mendekatkan diri kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya insya Allah lah dengan ilmu-ilmu yang guru pernah kita sampaikan ke kita, saya juga sampaikan ke murid, yang mana insya Allah bermanfaat buat kita. Amin. Nah, contohnya kita semacam untuk menyembuhkan orang, syariatnya seperti apa, kan saya sampaikan juga kan, intinya kan seperti itu. Itu kan bukan buat saya pribadi, tapi buat diri masing-masing. Keuntungan saya apa? Enggak ada keuntungan buat saya. Keuntungannya buat diri masing-masing. Bisa buat diri masing-masing. Tetap itu kita ibaratnya menolong orang, ya ibaratnya kita kan ibadah juga, ya kan? Intinya kan seperti itu. Tetap hakikat Gusti Allah yang menyembuhkan. Ini kan hanya syariat. Intinya seperti itu. Mungkin sudah paham ya. Nah itulah makanya Kang Parman kalau melihat channel tentang ini, ya kalau saya pribadi yang namanya channel apa ya semacam YouTuber ya bisa aja lah bikin konten apa ya, intinya mah ya mencari inilah. Mencari apa namanya? Bisa jadi mencari apa settingan atau apa gitu. Enggak, bukan masalah. Jadi viewers, mencari viewers, terus mencari subscriber juga. Ya namanya juga dunia YouTuber kan istilahnya. Kita bukan masalah ini. Makanya kalau ada orang yang mau ngetes ataupun ya maaf, kita bukan ilmu ini bukan untuk dites-tes, ya. Bukan untuk disombong-sombongan, enggak. Makanya kita mah ya santai-santai aja, biasa-biasa aja. Biarkanlah orang mau ngomong bicara apa, ya intinya mah kita jangan pernah kita menjatuhkan orang lain, intinya seperti itu. Biarkan orang lain mau ngomong apa, mau keburukan apa tentang kita atau gimana ya biarkan aja lah. Intinya kita masa bodoh lah itu mah urusan masing-masing kan, intinya seperti itu. Karena yang namanya keilmuan itu semua tergantung ada keyakinan diri kita. Ya, semacam Kang Bedi belajar di sini, kalau nggak yakin, misalkan dengan keilmuan ini, mungkin Kang Bedi juga udah balik. Udah pulang kampung ke Baros ya, Baros Pandeglang. Ini kan dari Baros Pandeglang ini. Nah, semacam Kang Parman. Ini dari daerah Gunung Kencana, daerah Rangkas Bitung, daerah Lebak. Kalau Kang Parman misalkan tidak meyakini dengan adanya keilmuan ini, mungkin tidak merasakan keilmuan ini, ya mungkin Kang Parman juga udah pergi kali. Pulang kampung. Gak mungkin bertahan sampai sekarang kan. Ya, nah, betul. Kang Ahmad juga sama kan. Mungkin Kang Ahmad juga udah pergi lah intinya mah. Udah nggak mau bertahan di sini lagi. Nah itulah. Karena saya pribadi semacam mengajarkan keilmuan laduni ini ya bukan berarti saya menanyakan Kang Bedi gimana rasanya, Kang Ahmad gimana rasanya, enggak. Ya itu kan diri sendiri masing-masing yang merasakan, bukan saya emang nggak merasakan, saya nggak tahu apa yang sampean rasakan, nggak tahu. Makanya buat semuanya murid-murid saya baik yang dari Malaysia ataupun dari Kalimantan ataupun dari Cirebon, ya saya terus terang nggak pernah menanyakan gimana rasanya, reaksinya enggak. Ya itu ya kita kembali lagi intinya seperti itu. Karena niat kita satu, keilmuan ini hanya untuk ibadah gitu. Karena keilmuan ini bukan untuk niat disombongkan. Tuh, paham ya? Paham. Nah, mungkin Kang Parman itu yang Kang Parman bahas tentang di YouTube itu ya. Iya. Sekarang kita akan buktikan mana ini ilmu hipnotis dan mana ilmu laduni. Oke? Nanti kita akan coba perhatikan. Kita akan coba si Ahmad. Nanti Ahmad saya akan coba hipnotis ya. Nanti akan saya coba hipnotis. Bagaimana dengan rapat, dengan lemas. Nanti kita akan lihat. Gitu loh. Dan bagaimana dengan laduni. Intinya seperti itu. Oke? Nanti kita akan praktekkan. Oke?
Kita coba praktekkan aja ya. Maksudnya biar jangan terlalu ini, biar paham. Oke, ada di sini. Ada di sini. Ini bocil, aduh. Rep. Ini aja, ini bocil sini aja. Oke, kita berdiri aja ya. Berdiri. Jadi biar bisa ini. Oke pemirsa. Di sini saya akan coba hipnotis Ahmad, yang mana nanti kita akan coba praktekkan antara hipnotis dan keilmuan laduni. Nanti kita akan coba praktekkan. Ahmad nanti akan saya hipnotis sampean, ya. Lihat saya, lihat saya, lihat saya, lihat saya. Saya hitung sampai 5. Sampean tidur. Tidur. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tidur. Oke. Ahmad dengar suara saya? Dengar suara saya? Oke, dengar suara saya. Nanti saya hitung sampai dengan angka 5. Sampean sadar. Ya, sampean sadar. Tapi sampean mendengar omongan saya bilang kaku, sampean harus kaku. Sampean bilang saya bilang lemas, sampean harus lemas. Paham dengan omongan saya? Paham ya? Nanti saya hitungkan sampai 5, sampean sadar ya. Sadar, normal kembali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sadar. Oke. Nah. Oke, kita akan coba praktekkan. Ini tentang keilmuan hipnotis ya. Contoh keilmuan hipnotis. Sampean lihat saya sadar kan? Sadar. Oke. Rapat. Oke, silakan angkat. Silakan angkat. Angkat. Nah, ini kalau udah terkena hipnotis dengan omongan saya, rapat. Ya, dia rapat seperti ini. Karena dia udah terhipnotis dengan omongan saya. Dia pasti ikuti apa kata saya. Oke? Saya ucapkan bilang, lemas, lemas. Nah, ini seperti ini. Ini kalau udah terkena hipnotis, seperti ini. Kalau kita ucapkan lemas, ya lemas. Ya. Bahkan kalau hipnotis itu, kita nggak usah harus menyembuhkan dengan menepuk si Ahmad. Kita cukup ucapkan, bilang, nanti juga dia pasti sembuh. Ya lemes tuh. Lemas kan? Lemes. Lemas. Oke. Saya hitung sampai 5. Sadar dan normal kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Sadar, bangun. Nah, oke. Silakan, bangun, normal. Oke. Nah, itulah. Itu yang dinamakan hipnotis. Sekarang gini Kang Parman. Kalau seandainya tadi semacam yang bilang laduni itu hipnotis, berarti semacam kalau Ahmad misalkan musuh misalkan atau orang yang jahat, berarti kita harus hipnotis dulu nih. Gimana itu ceritanya? Coba bisa dijelaskan Kang Parman? Masuk logika nggak? Nggak masuk logika sih. Nah. Bingung juga. Yang ada kita keburu. Ya sekarang kita yang bingungnya, apakah orang yang jahat itu mau kita hipnotis dulu? Hah? Kan kayak gimana? Udah kena duluan kan? Jadi kita, yang namanya musuh kan nggak mau. Masa lu mau hipnotis gua? Iya. Orang gua mau mukul lu misalkan, itu nggak mungkin kan? Oh, dia mau benda, yang ada kita kebacok duluan. Nah itu. Nah sekarang itu. Sekarang kita bedakan dengan laduni. Nah, laduni tapi dengan niat dia dolim ya. Kita nggak hipnotis, tapi dia dengan dolim ya. Nanti dia nyerang saudara Ubaidillah. Ubaidillah sini. Nah, Ubaidillah sini. Sini. Nah, ini kita dengan laduni ya. Coba Kang Parman belakang ya. Ya. Coba agak munduran dikit, biar agak jauh karena kondisi saungnya agak sedikit sempit. Kita semacam mengetes keilmuan ya. Contoh Kang Bedi ini, dia mempunyai keilmuan laduni. Kita kalau seandainya ngetes, ya mungkin kita harus benar-benar si Ahmad ini bisa dolim, ya, dolim dan emosi. Kalau emosi doang tetap nggak bakalan bisa, ya. Tetap harus dicampuri dengan rasa dolim Ahmad itu kesampaian. Nah, kita untuk merasakan energi aja dulu, energi dulu. Silakan Mat, rasakan energi Kang Bedi.
ente jolim, emosi seperti biasa, rasakan aja energinya seperti apa. Nah, itulah. Jadi itu ada dorongan, ya. Kalau misalnya nggak dijaga, mungkin kejauh. Oke. Oke. Sekarang kita coba memukul, ya. Ini kita harus bisa tahu mana laduni, mana hipnotis. Memukul. Ini dengan emosi, dengan dolim. Silakan pukul. Aduh, hancur gimana? Untung nggak jebol ini. Waduh, kalau jebol ke sono bisa tembus nanti. Bisa hancur saung. Kayaknya Mbak ini renovasi lagi ntar. Aduh. Oke. Tuh, itu dengan tingkat dengan pental ya, jeblagan. Coba kita dengan ucapan rapat. Nah, kita akan bedakan mana laduni dan mana ini. Hipnotis. Coba pukul rapat. Nanti kita akan bedakan mana rapatnya seperti apa, ya. Diam, Pak. Nah. Oke, silakan diangkat. Beda. Perbedaan antara hipnotis dan laduni itu rapatnya beda. Dia gemetar. Ini kalau laduni seperti ini. Dia benar-benar rapatnya benar-benar seperti ini. Lihat. Mukanya pun sama seperti ini. Keras, ya. Beda dengan hipnotis. Kalau hipnotis biasa aja kan? Hah? Ya. Kalau ini beda. Ya kan? Nah, ini kalau diucapkan sembuh nggak mungkin sembuh. Karena bukan hipnotis, ya. Tetap kita harus sembuhkan. Ucapkan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Bismillah. Sembuh. Oke. Cukup. Oke, paham ya? Paham ya? Paham. Oke. Kita Paham, Guru. duduk lagi. Oke, mungkin itu kita sudah praktekkan, kita sudah jelaskan. Kang Parman sudah paham? Paham, Guru. Nah, itulah kita harus bisa tahu. Biarkan orang mau menilai apa tentang keilmuan laduni, sudahlah biarkan. Itu urusan mereka. Intinya kita mempunyai konten ini atau mempunyai keilmuan ini bukan berarti kita untuk menyombongkan diri, bukan. Karena keilmuan ini tidak bisa untuk disombongkan sejatinya. Karena guru saya, ya mungkin belum tahu guru saya siapa. Sampai kan udah tahu kan sering. Nah, guru saya berada di daerah Serang, Banten, itu guru saya. Ya, namanya Ustadz Sofyan dari Paguyuban Sadur, Banten. Itu guru saya, guru besar saya. Beliau mempunyai pondok pesantren, yaitu pesantren Majlis Ibtidah. Nah, disitulah. Pokoknya kalau daerah sana pasti tahulah. Kalau mau ke sana silakan. Guru saya pasti paham dan tahu dengan saya, karena saya itu muridnya beliau. Itulah. Jadi untuk saudara-saudaraku semua, ya intinya mah satu, kita mempunyai keilmuan laduni ini satu, bukan untuk kita sombong, ya. Bukan untuk kita menjolimi orang, tidak, tapi niatkan kita untuk meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang itu kita hindarin, kita jauhin. Nah, itu seperti itu. Nah, semacam Kang Parman, pernah berapa kali sampean? Apakah terbukti sampean melanggar pantangan? Apakah sampean hilang atau gimana? Hilang kan? Nah, ini ente kan pernah ngalamin. Jadi kan sampean melanggar pantangan tersebut, bahwa sampean pernah melakukan sesuatu yang benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kan jelas hilang sendiri kan? Hilang. Reaksinya seperti apa di badan sampean? Sakit semua, Guru. Hah? Sakit badan. Sakit semua badan. Sakit Nah, itulah. semua badan. Jadi itulah. Jadi kita di sini bukan untuk apa? Untuk menyombongkan, bukan. Di sini kita hanya berbicara apa adanya, gitu kan? Enggak berarti kita mengada-ngada, enggak. Tetap itu balik lagi ke diri masing-masing. Mau bilang itu kayak gimana, kayak terserah. Intinya mas itu. Jadi intinya gitu. Jadi intinya mas satu, balik lagi ke diri masing-masing. Percaya atau tidak percaya, karena kita harus yakin, ya.
kita mempunyai keilmuan apapun tanpa ada keyakinan itu percuma, ya. Sampean mempunyai ilmu sebagus apapun, segagah apapun ilmu sampean, tidak ada keyakinan, ya sama aja, percuma, gitu. Karena ilmu itu harus ada yakin kita akan ilmu Allah, yakin kepada Allah. Ini betul, ya. Mungkin itu aja ya. Oke pemirsa, mungkin itu aja. Apa yang tadi Kang Parman sampaikan, apa yang Kang Parman bahas tentang masalah hipnotis dan laduni, bahwa laduni itu hipnotis. Jadi itu sudah saya jelaskan. Ya intinya kita bukan bukan istilahnya mengkritik, bukan, tapi di sini saya hanya menjelaskan kepada murid saya, karena murid saya itu melihat konten YouTube yang seperti itu. Jadi biar murid saya paham. Jadi intinya mah satu lagi, ya intinya mah kita nggak usah kita lihat konten aja, lihat aja nggak apa-apa, tapi kita jangan suka bener nggak sih ini nggak, ya udah biarin aja. Yang namanya konten, ya kan, yang namanya konten kan hiburan, ya kan, menghibur. Ya kan, ibarat TV itu kayak semacam siaran RCTI, TPI, Indosiar, mana aja gitu yang kita lihat, ya kan. Kalau ya semacam kita lihat nih di TV, wah di Indosiar bagus nih, ya udah lihat Indosiar. Wah di SCTV bagus nih, ya lihat SCTV, seperti itu. Itu nggak jauh dari YouTube, seperti itu. Jadi intinya mah hiburan lah, ini seperti itu. Ya mau dilihat monggo, nggak mau dilihat pun ora popo, intinya kan seperti itu. Jadi kan kita di sini satu lagi, kita membangun channel YouTube kita pun tetap semua atas izin dari guru kita. Karena saya pun membangun ini tadinya nggak mau, karena saya pun tetap izin sama guru saya. Saya bilang, guru, ini murid bisa tentang masalah bikin YouTube. Gimana guru kalau seandainya keilmuan ini apakah dibolehkan atau tidak? Akhirnya guru saya menjawab, boleh, diizinkan, silahkan Kang, nggak apa-apa. Dan saya pun menanyakan ke guru saya, apakah kita termasuk sombong atau gimana? Tidak, bukan. Karena apa? Di sini bukan kita untuk menyombongkan, tapi untuk mempraktekkan, gitu loh, mempraktekkan semua tingkatan-tingkatan keilmuan yang ada di laduni ini. Nah seperti itu. Kalau yang namanya sombong mah seperti ini, semacam kita bikin konten, wah sini lu, nih hapin gua punya ini. Nah itulah namanya kesombongan. Nah, itu namanya kesombongan. Oke pemirsa, mungkin itu aja. Ya mudah-mudahan buat saudaraku semua, yang khususnya buat para saudara-saudara semua se-Nusantara yang dimanapun berada, intinya kita di sini bukan berarti kita bikin konten seperti ini menjatuhkan, tidak. Di sini saya hanya meluruskan murid saya apa itu hipnotis dan apa itu laduni. Jadi intinya seperti itu. Ya intinya mah buat saudara-saudaraku semua, ya intinya mah mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang diberikan sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya. Intinya kita saling mendoakan, karena sesama umat kita harus saling mendoakan. Itu adalah lebih baik. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.